Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa pertukaran pelajar, baik yang dari Jambi maupun dari Medan. Saya Iwan Hadi Saputro, SPD MSI, bersama tutor saya. Ya, kita berada di Kelenteng Sampokong ya, dan saat ini kita sudah bertemu dengan salah satu pengelola Kelenteng Sampokong. Halo, selamat pagi Mbak Desi. Pagi Mas. Ya, jadi Mbak Desi ini nanti akan memberikan pengetahuan kepada kita semua terkait dengan sejarah dari Kelenteng Sampokong, termasuk perjuangan siapa? Panglima Cengho. Panglima Cengho. Jadi ikuti kami ya perjalanan ini, semoga teman-teman mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat untuk teman-teman semua sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Let's go. Oke, Mbak Desi, ini kita mau coba mencari tahu ya tentang Kelenteng Sampokong. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan ke kami terkait tadi dengan Cengho, Laksamana Cengho, atau mungkin sejarah yang lain ya. Ini karena sangat bermanfaat untuk kita. Baik, di sini kan masih aktif nih Pak buat ibadahnya Konghucu dibuka 24 jam. Ya. Nah, tapi kenapa kelenteng ini bisa dibangun? Karena sosok Panglima Cengho. Ya. Yang mana dia saudagar dari Tiongkok yang pernah berlabuh di Semarang tahun 1416. Kalau kelenteng ini dibangun tahun 1704. Ya, kelenteng dibangun tahun 1704. Oke ya. Kelenteng ini dibangun tahun 1704. Tapi ini sudah direnov ya Pak ya? Ini sudah direnov tahun 2002, selesai 2005. Ya. Jadi nanti di sini ada 5 kelenteng yang semuanya aktif beribadah. Ketika para umat mau ibadah atau sembahyang, mereka nggak bisa milih mana dulu yang mau dimasukin karena harus urut. Ini nomor 2, Dewa Bumi. Ini nomor 3. Iya, Dewa Bumi. Kemudian ini nomor 3 namanya Kelenteng Kiai Jurumudi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kok ada Dewa Bumi, ada Kiai siapa? Kiai Jurumudi. Mungkin kita berhenti dulu ya. Kiai Jurumudi itu seperti apa? Baik, saya review dulu yang kelenteng nomor 2. Kelenteng nomor 2 itu urutannya dinamakan Kelenteng Dewa Bumi karena ketika orang beribadah di Kelenteng Dewa Bumi, mereka percaya mendapat keberkahan, panen yang melimpah yang dari bumi. Jadi yang dihormatinya itu Pak, patung yang di dalam kaca itu putikong Dewa Buminya. Berikutnya urutan nomor 3, di sini namanya Kelenteng Kiai Jurumudi karena di dalam tirai merah itu ada makam salah satu nahkodanya Panglima Cengho yang bernama Wang Sihong dimakamkan di dalam sana. Berarti di dalam ada makam? Ada, mau lihat dari samping boleh. Yang katanya sakit itu? Iya betul, yang ibunya sakit dan beliau meninggal dimakamkan di Semarang. Oke kawan-kawan, kita berada di depan gua ya, sebuah gua. Ini namanya Gua Batu ya, berada juga di salah satu di Kelenteng Sampokong. Tentunya banyak sekali ya Mbak Desi cerita-cerita terkait dengan Gua Batu ini. Sebetulnya adanya Gua Batu itu untuk apa? Nah, ini kita akan coba menggali informasi dari Mbak Desi ya. Mungkin Mbak Desi bisa menceritakan keberadaan dari Gua Batu ini. Baik, Gua Batu di sini yang sejarahnya ini adalah tempat peristirahatan Cengho dan Wang Sihong yang sekarang masih aktif buat ibadah. Jadi di dalam situ Mas, selain buat ibadah ada sumber mata air yang dinamakan air suci yang ada di belakang. Jadi masyarakat di sini percaya bahwa air suci dipercaya untuk kesehatan. Nah, berarti ini memang ada air suci juga ya untuk tentunya ini juga ada kaitannya dengan akulturasi budaya, terutama kedatangan Cengho ke Jawa ini. Iya. Mungkin bisa menceritakan Mbak Desi? Bisa. Untuk akulturasi budaya di sini memang di sini nama kelentengnya ada Kelenteng Kiai Jurumudi, ada Kelenteng Kiai Jangkar, ada Kelenteng Kiai Nyai Tumpeng. Yang mana itu adalah akulturasi Jawa China, yang mana kiai dan nyai itu untuk predikat atau benda yang dihormati. Seperti yang di Kelenteng Kiai Jurumudi itu yang dihormati adalah jurumudinya. Orang berziarah untuk menghormati jurumudinya. Dan Kelenteng Kiai Jangkar itu yang dihormati adalah jangkarnya, kan jadikan pusat. Ya, berarti kiai itu sebagai bentuk akulturasi budaya ya antara Jawa dan Cina. Jadi memang kedatangan
Cengho ke Jawa itu kemudian membawa sebuah misi budaya Ya. juga ya. Termasuk salah satunya kemudian ada tempat kediaman atau tempat Istirahatan. peristirahatan dari Laksamana Cengho dan siapa tadi? Juru mudinya Bang Singhong. Oh, Wasinghong itu jurumudi ya. Ya. Jadi dulu kedua ini adalah tempat peristirahatan dulu yang sekarang digunakan untuk ibadah. Ya, terima kasih ya. Mantap. Giliran. Baik, selamat pagi teman-teman dari UNES. Di sini saya akan menyampaikan seputar perjalanan Panglima Cengho dan budayanya Konghucu. Di sini kelenteng yang masih aktif untuk ibadahnya Konghucu dibuka 24 jam. Di sini dinamakan Kelenteng Agung Sampokong. Nah, kenapa kelenteng ini bisa dibangun? Karena sosok Panglima Cengho yang mana beliau saudagar atau panglima dari Tiongkok yang pernah berlabuh di Semarang tahun 1416. Sedangkan kelenteng ini dibangun tahun 104, tetapi sudah direnovasi tahun 2002, selesai 2005 dan masih aktif untuk ibadahnya Konghucu dibuka 24 jam. Di sini ada 5 kelenteng yang semuanya aktif beribadah, teman-teman. Jadi ketika para umat mau ibadah, mereka nggak bisa pilih mana dulu yang mau dimasukin, harus urut. Dan urutannya kebetulan yang di depan saya ini urutan nomor 1, inilah yang dinamakan Kelenteng Agung Sampokong. Nah, kenapa para umat harus di Sampokong dulu? Karena Sampokong itu artinya orang atau bapak yang dimuliakan. Di sini orang yang dimuliakan Panglima Cengho atau Sampokong itu gelar nama baik untuk Cengho. Yang kedua, di Kelenteng Dewa Bumi, yang mana ketika orang beribadah di Kelenteng Dewa Bumi, mereka percaya mendapatkan keberkahan yang ada di bumi. Sedangkan urutan nomor 3, itu namanya Kelenteng Kiai Jurumudi, yang mana di dalam Kelenteng Kiai Jurumudi itu ada makam jurumudinya Panglima Cengho yang bernama Wangsinghong. Jadi para umat bisa berziarah di sana. Dan kelenteng nomor 4 bawah itu namanya Kelenteng Kiai Jangkar, yang di dalam Kelenteng Kiai Jangkar itu terdapat jangkar kapalnya Cengho yang orisinil yang usianya sudah 600 tahun. Sedangkan kelenteng yang terakhir nomor 5 itu dinamakan Kelenteng Kiai Nyai Tumpeng, yang mana di dalam situ ada makam dari chef atau juru masaknya Cengho yang diturunkan di Semarang untuk berdagang, lalu juru masaknya ini menikahi wanita lokal. Sampai mereka menikah, meninggal dimakamkan di sana. Maka nggak heran dari sini tingkat populasi etnis Tionghoa di Semarang banyak karena anak buahnya Cengho menikahi wanita tersebut. So, ada 5 kelenteng yang semuanya aktif ibadah dan dibuka 2 bulan. Oke, dan teman-teman di sini pada bertanya makamnya Cengho di mana? Makamnya Cengho terakhir dari Afrika mau ke Arab. Sebelum sampai ke Arab Cengho sudah meninggal, dan di sini jasadnya Cengho diperkirakan dilarung di laut. Jadi di Semarang tidak ada makamnya Cengho karena makamnya Cengho dilarung. Oke, sekian, terima kasih. Ini yang saya sampaikan untuk belajar tentang budaya Konghucu dan sejarah dari Panglima Cengho. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke kelenteng yang 4, 5 ada di bawah. Berikutnya kelenteng nomor 4 dinamakan Kelenteng Kiai Jangkar, yang ini di jalannya ada jangkar kapalnya Cengho. Jadi jangkar kapalnya Cengho usianya sudah 600 tahun ya teman-teman ya. Dan lanjut, kelenteng yang terakhir itu nomor 5, itu dinamakan Kelenteng Kiai Nyai Tumpeng, yang di dalam situ itu ada makam dari chef juru masaknya Cengho yang menikahi wanita lokal. Jadi gak heran dari sini tingkat populasi etnis Tionghoa di Semarang ada dan banyak dari sini. Dan teman-teman perlu kalian ketahui bahwa di sini ada yang namanya akar rantai di atas, itu alami natural yang hanya satu di Sampokong, dinamakan akar rantai karena sejarahnya itu sebagai tambang kapalnya Cengho, dan akar rantai ini usianya sudah 600 tahun. Itu teman-teman yang saya sampaikan. Demikian kawan-kawan kunjungan kami tim modul Nusantara ke Kelenteng Sampokong. Terima kasih Mbak Desi telah memberikan kami banyak pengetahuan. Mungkin ada closing untuk ini ya teman-teman, mungkin pesan untuk teman-teman mahasiswa. Ya, baik. Jadi teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan untuk belajar tentang budaya Konghucu, toleransi budaya dan akulturasi budaya di sini, kita belajar dari sini bahwa kita di sini menghormati toleransi antar umat atau budaya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih Mbak Desi. Satu hal yang paling penting untuk kita cermati adalah kita harus menghargai toleransi. Ini yang kemudian diajarkan Kota Semarang ini
ya luar biasa penduduknya, apapun agamanya kita tetap saling menjaga toleransi, menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan. Ya. Terima kasih, salam hebat. Ya. Salam hebat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.